ولا قوة إلا بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita lanjutkan tilawah kita surat Al-Muddatsir. Kita ulang dulu 1 sampai 17 baru kita tambahkan lagi. Halaman 575. Sudah ketemu belum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Muddatsir. Ayo. Ya ayyuhal muddatsir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda
Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa nazar. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Summa adbara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'sar. Faqala in hadha illa sihrun yu'sar. Innahu fakkara wa qaddar. Saya ulangi. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wasbabasar. Summa adbara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'sar. Faqala in hadha illa sihrun yu'sar. 576 ayat 325. In hadza illa qaulul bashar. In hadza
إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر
In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata ashar. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata ashar. Sadaqallahul azim. Nah, makasih. Mudah-mudahan bacaan kita menjadi bahan daripada penambahan nilai kita di depan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih baik bacaan kita. Amin. Kita pahami sekarang artinya. Silakan Bu gantian. Ayat 18 sampai 30. Ulangi lagi Bu, ayat 18 coba kurang terang. Iya, terus maka binasalah dia. Manakah dia mendapatkan? Sekali lagi binakalah dia. Bagaimana dia mendapatkan? Kemudian dia merenung memikirkan. Iya, terus cembetut atau cemberut? Sama enggak? Oh iya, silakan. Terus Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Terus Dia berkata, Al-Quran ini hanyalah fikir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. iya, terus Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Iya. Lakukan kamu akan neraka Sakor. Iya. Sakor itu tidak berubah dan tidak kemudian. Iya, terus Neraka Sakor itu menghanguskan kulit manusia. Masya Allah. Terus Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. ada 19 penjaga. Terima kasih Ibu rahimakumullah. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah,
ayat yang kita baca ini terkait dengan apa yang Allah perintahkan pada Nabi kita. Nabi kita review dulu ya. Jadi dulu oleh Allah diperintahkan, hai orang yang berselimut, kum fa'angzir, bangun, beri peringatan. Jadi ini setelah, sebenarnya surat Al-Muzammil dulu yang kita baca. Iqra, Al-Muzammil, Mudaththir, itu urut-urutan surat-surat yang dulu diturunkan Allah. Pertama kali surat apa? Ada surat Iqra. Surat apa? Al-Alaq. Bunyinya gimana? Iqra, ayat 1 sampai 5. Kemudian lama nggak diturunkan ayat. Lalu oleh Allah turunkan surat Al-Muzammil. Lama lagi nggak diturunkan ayat, dicaci maki Rasulullah oleh para musuh-musuh Allah. Ya. Lalu berapa bulan kemudian diturunkan surat Al-Mudaththir. Yang disuruh pertama kali suruh baca dulu surat apa nanti Al-Alaq, Iqra. Lalu kemudian suruh mempersiapkan diri, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, hai orang yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit. Persiapan diri, memantaskan diri untuk menjadi orang yang memikul beban berat. Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya salat malam. Lalu setelah salat malam selesai, punya ilmu dengan baca, dengan ilmu yang Allah berikan, kemudian dengan persiapan orang yang qiyamul lail, baca Quran, waratil Qur'ana tartila, itu ada dibaca dengan bagus. Baru setelah itu Allah perintahkan, hai yang orang yang berselimut, bangkit kamu. Nah, jadi persiapan pribadi menjadi manusia yang yang teguh imannya, baru kemudian memberi peringatan. Dan ini perintah dari Allah, menjadi manusia muslim yang sempurna, Nabi Muhammad. Kita pengikutnya mestinya begitu. Senang baca, senang sholat. Kita. Dan bacanya diperbaiki terus. Waratil Qur'ana tartila. Diperbaiki terus, tingkatkan terus. Jangan putus asa walaupun usia sudah tua. Daripada dia. Begitu. Jangan malu untuk belajar dan dibetulkan, disimak orang lain. Lalu kemudian setelah sholat malam, baca Quran, baru ke masyarakat, turun ke keluarganya dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluargamu yang terdekat. Istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, paman, bibi, saudara, abang, adik dan sebagainya sekelilingnya. Lalu kemudian ibu kota, kemudian keliling pinggiran kota. Dan itu terus menerus. Kum fa'angzir wa rabbaka fakabir wasiyabaka fatahhir warujza fajur. Sucikan daripada bajumu, pakaianmu, bersihkan jiwamu, dan seterusnya. Hilangkan dari penyembahan, ya kan, mengikut daripada hawa nafsu, Tuhan selain Allah. Ya, dijauhkan. Ya, dengan patung-patung, berhala-berhala, jauhi. Fahjur, tinggalkan yang tidak baik menuju yang baik. Tinggalkan yang negatif kepada yang positif, kan gitu. Ya, tinggalkan yang merusak menjadi orang yang membina, bukan membinasakan tapi membina, membaguskan. Dan itu terus lakukan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan lagi. Ya, setelah Rasulullah SAW mendapatkan ayat itu untuk menyebarluaskan dan jangan diam. Jadi harus aktif seorang muslim itu. Aktif secara pribadi menjadi orang yang teguh imannya. Kalau bahasa orang organisasi pergerakan zaman dulu, ya, orang Indonesia itu orang-orang militan. Nah, begitu, militan membela negara. Militan memegang idealismenya. Militan dalam memegang teguh kepribadian yang baiknya. Nah, begitu. Militan dalam persaudaraannya, militan dalam persatuannya, militan dalam pergerakannya, militan dalam kerjanya, militan dalam berpikirnya. Itu semuanya dimiliki oleh dia. Begitu. Kalau kita ingin Indonesia bagus, maka Indonesia harus punya orang-orang yang militan, walaupun sendirian. Begitu. Ya. Kalau sendirian kita dimanapun berada, kalau kita militan, itu nggak akan berani setan mengganggu kita, iblis menggoda kita, nggak ada yang berani. Gitu. Makanya orang yang militan itu biasanya musuhnya banyak, walaupun nggak cari musuh. Begitu. Seperti sekarang tuh ada heboh, ada seorang menteri yang berani, ya kan, mengungkapkan ada kemarin ketemu 13 triliun tuh, itu uang numpuk ya, dari sitaan bea cukai. Uangnya mumpuk, didampingi Pak Prabowo, ya kan,
Siapa menteri apa namanya itu? Begitu, sendirian. Begitu. Kadang kalau rapat nggak dicolek yang lain, ditinggalkan sendirian aja. Begitu. Jadi penting. Barakallah. Ini semuanya adalah orang yang berani, orang punya pilihan, orang yang punya pegangan hidupnya. Dan ini sudah begitu. Walaupun dimusuhi Nabi Muhammad tetap tegar. Begitu. Walaupun mereka ingkar pada ayat-ayat Allah, li ayatina anida saurhiquhu sauda. Kan gitu kata Allah terhadap firman Allah terhadap mereka itu. Tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Jadi orang-orang yang menghadang Nabi Muhammad itu ada, zaman sekarang juga ada. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Nah, mereka akan payah menghadapi umat Muhammad ini, ya kan? Maka Allah mengatakan untuk kita sama, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Jadi orang-orang kafir itu juga mikir, Pak. Cuma orang Islam terkadang nggak mikir, ya kan? Nggak mikir. Coba, apa manfaatnya kita sholat? Coba bayangin. Halo, kenapa kita sholat? Untuk apa? Apa nggak Bapak paham? Apa yang Bapak pahami ketika Bapak sholat? Ibu-ibu gimana? Bapak-bapak sehat ini semua? Sehat semua, ibu-ibu? Serius sehat nih. Nah, begitu. Kenapa kok sehat? Kenapa kok sehat? Nah, ini penting. Jadi ternyata kata para dokter banyak yang meneliti orang yang sakit itu biasanya banyak pikiran. Orang yang banyak mikir itu banyak sakitnya. Bukan banyak mikir, banyak pikiran. Kalau mikir botak yang kepalanya ya, begitu ya, botak. Begitu. Ya kalau banyak pikiran itu putih rambutnya kan gitu ya. Begitu ya. Mungkin urusan putih mau urusan suruh ingat mati kita. Begitu. Jadi banyak orang Barakallah itu kata dokter-dokter terjadinya banyak penyakit menimpa pada seseorang ya kan karena banyak pikiran. Maka Allah nyuruh sebelum banyak pikiran, Allah nyuruh kepada hambanya yang pertama diutus jadi nabi banyak salat. Salat itu banyak zikir dan zikir itu mengingat Allah, dan ketika mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kalau ingat utang gimana? Gelisah. Oke, gitu. Ya kan? Ingat istri gimana? Ingin cepat pulang kan gitu. Iya, Bapak. Ingat suami gimana, Pak? Bu. Ingin cepat pulang. Buktinya apa? Kalau berangkat, ya kan? Dari rumah, ya kan, dari kampung, berangkatnya pelan-pelan ingin molor-molor terus, ya kan? Datang di sini telat. Tapi kalau urusan pulang gimana? Sudah cepat ngebut lagi kan gitu. Begitu. Dan itu terjadi, nyata enggak? Ya Ustadz, biar nggak salah 2 kali tadi sudah datang terlambat, masa pulangnya juga terlambat kan gitu ya. Lah begitu itu modus itu namanya. Kan gitu. Jadi ini contoh. Kalau kita ingat Allah, tenang. Kenapa buru-buru gitu kan? Ingat istri. Ketahuan kalau buru-buru ingat istri. Kalau ingat Allah nggak buru-buru, tenang. Karena Allah itu suka yang tenang. Gitu. Karena yang buru-buru itu temannya setan. Innal ajalata minasyaitan. Jangan buru-buru. Ala rislik kata Nabi kepada para sahabat. Fa innal ajalata minasyaitan. Pelan-pelan kalian. Karena buru-buru itu adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Gitu. Makanya Bapak kalau pulang jangan buru-buru. Kalau datang juga jangan buru-buru gimana nih? Oh gitu, besok lagi datang duluan daripada saya. Ya, oh gitu, masa malu kita. Oh gitu kan. Bapak-bapak udah terlambat pulang enggak dapat kan gitu. Repot, Pak. Makanya Barakallah ini Allah memberitahu kepada kita tentang sikap orang-orang yang menentang Al-Qur'an, menentang Nabi Muhammad, menentang kaum muslimin. Orang Islam itu baik-baik, kecuali yang tidak kan itu ya. Ada orang Islam yang masuk neraka lama banget dihisab kan begitu, ternyata apa Pak? Punya utang nggak bayar kan gitu. Tertawa ini kayaknya pengalaman ini kan gitu ya. Mungkin lah ada Bu Bapak-bapak. Jadi kalau ada orang pinjam niatnya nggak bayar itu matinya mati seperti pencuri. Ada hadisnya begitu, ada hadisnya. Siapa yang punya utang belum bayar cepat begitu, lalu saya bantu nggak? Siap jadi debt collector kan gitu kan. Begitu, lalu lumayan kan 10%-nya. Begitu ya. Begitu ya. Jadi Allah telah menyampaikan kepada kita ternyata orang-orang yang memusuhi umat Islam, menentang Al-Qur'an juga mikir mereka.
Nah, begitu. Celaka mereka itu. Apa yang mereka tetapkan, ya, begitu. Sekali lagi, celaka orang yang memikirkan umat Islam untuk menjatuhkan umat Islam, menghalangi Quran. Begitu. Dan ternyata barakallah sekarang mulai di Amerika, di Eropa, di Australia itu mereka nggak nentang Quran, malah mempelajari Al-Quran. Dan saya tahu persis kalau saya khutbah Jumat itu di hall, kan ada masjid nih, ada masjid, ya kiblatnya di sana gitu. Di sana ada hallnya, duduk orang-orang bule dengerin saya khutbah itu begitu. Nunggu apa kira-kira? Nungguin ustaz ngajak makan bareng, coba bayangin kan gitu kan. Begitu. Dan disiapin makan, mereka yang nyiapin makan, Pak. Begitu. Wali kotanya Miss Natasha namanya, nyiapin makanan. Ustaz, kalau ada acara-acara bilang ke kita. Nanti biar kita siap. Saya nggak tahu kalau setelah acara makan-makan, itu pertama kali saya undang tuh. Begitu. Saya nggak tahu kalau setelah acara itu makan-makan. Kalau tahu, Ustaz bilang besok kita siapkan makanan dan lauk-lauknya semua. Bener Pak. Pas kita undang Pak, kambing guling 2 Pak. Begitu. Coba bayangin. Kalau saya ngaji sini di sini terus, nggak pernah ada kambing guling kan? Begitulah. Iya. Itu pentingnya saya ke Australia di situ. Ya kan? Itu pentingnya punya pengalaman dengan Miss Natasha. Wali kotanya sekarang udah dipindah lagi ke Australia besar. Ini penting. Jadi barakallah, orang-orang itu terkadang ingin dengerin kita, dengerin apa yang dipenjelaskan oleh kita. Gitu. Pak rahimahullah, ibu-ibu, coba ibu-ibu contoh, bukan manusia aja, dengerin apa yang kita baca. Surat Al-Ahqaf, coba silakan. Al-Ahqaf atau Fussilat saya lupa. Coba surat Al-Ahqaf, ya. Surat berapa Bu? Al-Ahqaf. Oh, bukannya. Salah saya. Bentar. Surat berapa tadi? Saya cari dulu, saya lupa ayatnya Pak, di sebelah kanan, sebelah kiri atas ya. Bentar. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surat berapa Bu? 46. Ya, entar insyaallah ketemu. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Nah, gitu. Silakan Bu. Jadi yang dengarkan Quran itu bukan orang manusia, bukan manusia aja, tapi jin pun melihat, mendengar. Silakan Bu, siapa yang mau gilirannya baca? Tuh ada jin, kelompok jin dengerin Al-Quran. Selesai dibaca, dia pulang ngajarin kawan-kawannya. Itu jin apa kira-kira? Nah, jin yang mendapatkan hidayah. Itu ada jin yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendengarkan Quran. Ada manusia seperti bapak-bapak, ibu-ibu dengerin Al-Quran, bahkan ikut membaca, ikut mengulang, ikut memahami, menerjemahkan, ikut mendengarkan terjemahannya. Dan itu bagian daripada yang dipuji oleh Allah. Begitu. Satu lagi Bu, apa yang dikatakan jin yang dengerin dan sampaikan pada kaumnya. Lanjut. Terus, ayo. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi jin ngomong ke kaumnya seperti itu. Bapak ngomong nggak ke kaumnya di kampung? Loh kan, diem. Mungkin sampaikan, saya pernah ngaji loh, begini, jin aja ngaji, masa kita nggak ngaji, kan gitu. Masa musolanya kita di kampung sepi, Qurannya ada nggak di kampung? Bagus atau jelek? Berarti jarang dibaca dong berarti. Oh gitu ya, oh gitu. Coba, kalau tanda-tanda buku dibaca tuh, nah nih rontok begini nih, loh kan, rontok, ini juga rontok dilem lagi ya.
Begitu itu dipakai di kampungnya. Ajarin mereka kalau pulang kampung anak-anaknya suruh ngaji. Kalau kita di sini undang guru ngaji. Begitu caranya. Itu Bapak. Jadi walaupun Bapak tidak bisa ngajar, orang lain bisa ngajar. Bapak punya rezeki gaji guru yang di sana dikasih. Pulang dari sini bawain itu roti, cake apa macam-macam bawain dari sini ke sana. Kalau di kampung kita kan nggak ada pabrik Holland Bakery, itu ada nggak? Nggak ada. Begitu enak banget kemarin dikasih itu, makasih Pak Ferry, masya Allah Holland Bakery, enak banget. Kita jarang makan roti dari Belanda kan gitu. Makanya di pasar apa tradisional kita warungnya. Begini penting warung. Jadi ini bagian daripada cara Allah menjadikan kita tanggap. Jin aja ikut ngaji, masa kita nggak rajin? Kan gitu, ya kan? Jin tuh nggak kelihatan, begitu, nggak riak dia, nggak ingin di foto-foto, selfie. Kalau saya kan di foto tadi ya, begitu itu bahaya tuh kalau niatnya nggak bener kan gitu, itu bahaya. Tapi terkadang sekarang ini banyak orang yang kena krisis kepercayaan. Apa itu krisis kepercayaan? Jadi kalau kita nggak dipoto, nggak di selfie, itu kan, nggak disampaikan, mereka nggak percaya kalau kita itu bisa ngaji. Kita itu bisa kerja, kita bisa membersihkan masjid, kita bisa bersatu. Itu begitu penting di situ. Begitu penting ada foto ya. Jangan alergi terhadap foto dan video. Nah, kan gitu ya. Begitu itu penting karena Nabi Muhammad divideokan dalam kalam Al-Qur'an ini. Kata-kata Allah terhadap Nabi Muhammad. Hadisnya dalam tumpukan hadis yang banyak. Karena memang fasilitasnya, sarananya waktu itu belum ada yang teknologi secanggih ini. Begitu. Satu lagi Bu. Siapa saja ya? Wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Itu sudah tadi, belum ya? Belum ya, terus? Dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Jadi ajakan daripada jin adalah penuhi, ya kan, panggilan, respon, undangan dari Nabi Muhammad dari Quran. Imanlah, Allah akan mengampuni dosa kalian. Satu lagi Bu sebagai terakhir penutup. Dan barang siapa tidak menerima keseruan orang yang menyeru kepada Allah Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Iya. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, siapa yang tidak mematuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu, maka sebenarnya oleh Allah dijadikan hidupnya sengsara. Gitu, sengsara. Na'udzubillah min. Nah, jadi surat Al-Mudaththir ayat 18 sampai ayat 30 itu menerangkan kisah-kisah terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad dianggap sebagai tukang sihir, begitu. Terus kemudian perkataan dianggap cerita-cerita belaka, begitu. Kemudian Allah berikan 19 apa tadi? Apa tadi? Malaikat yang ngapain? Yang jaga. Jadi kita ini harus hati-hati. Di sini kita banyak malaikat dan banyak jin nggak kelihatan oleh kita. Maka hati-hati perbuatan kita, jaga baik-baik amalan kita, terus berbuat baik, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa sabar. Kembali ke judul ya. Nah, Ibu rahimakumullah, ini mukadimah dari ayat yang kita baca, bab baru terkait dengan makan dan minum. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang etika ketika kita makan. Saat kita makan apa yang kita lakukan, ya kan? Baca bismillah, ditutup dengan alhamdulillah, makan pakai tangan kanan. Hendaklah kalau muluk, apa muluk bahasa Indonesianya? Nyomot jangan gede kan gitu. Kemudian dikunyah sampai lembut begitu ya. Kemudian jangan menelan, ya kan? Jangan sampai memakan berikutnya sebelum yang di mulut ditelan, nah, kan gitu ya. Kemudian juga jangan mencaci makanan begitu ya, jangan mencaci makanan, dan juga jangan menyisakan makanan, badir. Nah, begitu ya. Kemudian ya,
Yang terakhir bersihkan. Nah, kalau dalam adab Rasulullah SAW, kalau makan itu kalau ada yang nempel di mulutnya dijilatin. Nah, dimut. Apa dimut bahasa Indonesianya? Bahasa Sundanya? Dijilatin. Ah, begitu. Gitu. Begitu ya. Tapi ada teman saya Habib ya, dari mana Pasuruan, sekarang tinggal di Jakarta. Ya, saudaranya Pak Bawazir, apa? Fuad Bawazir, saudaranya, ya kerabatnya. Namanya Pak Zufar Bawazir, masya Allah. Terkadang Pak itu diuyup Pak, itu kobokannya itu, nah selesai. Biar nggak mubazir diuyup. Oh gitu. Itu saking supaya tidak mubazir. Oh Pak begitu. Kan anget itu tempat cucian tangan tuh anget, kasih air matang anget gitu. Masya Allah. Makanya doanya makbul Pak beliau itu terkadang bahasa cerita sama kita gitu kan. Beliau di stop Pak polisi, gitu kan? Buru-buru, begitu kan, buru-buru stop. Ini lampu merah, kenapa kan ente terjang aja? Maaf Pak, saya doa dulu. Saya mau ngaji nih. Dibuka Pak, helmnya dibuka, kemudian pas ketahuan Pak, Pak polisinya langsung kenapa Pak? Jenggotnya panjang segini Pak. Begitu akhirnya polisi takut Pak. Takut nanti kualat begitu Pak. Saya juga pernah begitu Pak. Begitu di mall Taman Anggrek, tahu nggak mall Taman Anggrek di mana itu Pak? Kebun Jeruk. Saya salah jalan Pak. Cak begitu. Oleh Pak kenek bis Mayasari. Pak salah, ini jalan tol, nggak boleh balik Pak, saya tuntun. Masuk ke kantor polisi, di situ pos polisi. Gitu kan. Kenapa Pak? Ini Pak, saya jalan, saya mau ke gedung itu Pak, saya nggak tahu Pak. Itu namanya Gedung Sriwijaya, itu tempat kantornya Indosat di situ. Oh Bapak tadi salah jalan ya? Iya, salah masuk dulu Pak, gitu kan, masuk dulu. Kemudian mana SIM-nya? Loh saya mau nanya kok ditanya SIM sama STNK kan gitu kan, begitu. Lah saya jalan kok Bapak, lah saya kan tanya tadi, makanya salah jalan nanya, ribut Pak, gitu. Lempar Pak STNK sama SIM saya pada temannya, begitu kan, tuh salah jalan gitu. Bapak salah jalan mau ditilang atau mau damai gitu kan, begitu kan. Loh Pak, saya tadi tanya kok malah ditilang gitu kan, begitu kan. Subhanallah Pak, begitu. Memang kenapa Pak? Tadi tuh saya salah jalan, balik lagi nanya, saya mau ngaji di situ Gedung Sriwijaya, belakang Mall Taman Anggrek itu, tapi saya nggak tahu jalannya ini. Pertama kali naik sepeda motor ke sini saya, gitu. Sepeda motor juga baru, mau masa ditilang, gitu kan? Oh Bapak mau ngaji ya? Iya, ini Pak, sudah berangkat, mana jalannya? Udah terserah, maju terus, kan gitu kan? Akhirnya nggak ditunjukin juga, bingung kita juga, begitu. Untung ada polisi lagi, Pak. Kenapa Pak? Mana Pak? Soalnya Pak, oh gini Pak, sini. Ada yang baik juga Pak polisi Pak, begitu. Jadi Pak polisi itu sebenarnya mau bantu kita. Terkadang kitanya saja yang nggak terang dibilang diem aja kan gitu kan, begitu. Bapak Allah, ini ceritanya nyata, begitu kan. Kalau kita jadi orang baik, makanannya baik, berkah, cara makannya baik, ternyata keberkahannya paling bawah, begitu. Paling bawah itu diuyup kan, itu kan, diuyup. Bisa jadi ada upo, tahu nggak upo? Tahu upo Pak? Nggak tahu upo Pak? Damun, tolong jelasin, mana Pak Damun? Apa? Sisa upo nasi yang satu loh, begitu. Ambil. Nah itu bisa jadi doa-doa kita makbul gara-gara keberkahan apa? Upo. Gitu, ya kan? Itu penting Pak. Jadi ini jangan sisakan makanan, gitu kan, untuk setan. Termasuk kalau bisa, tapi juga jangan keterlaluan, begitu kan. Jatahnya orang lain, jatahnya makhluk lain dimakan. Contohnya apa? Bapak-bapak makan ayam. Kan ayamnya diremukin tuh tulangnya sampai jadi tulang lunak, itu jatahnya jin sama kucing loh, dimakan juga kan gitu ya. Itu terkadang manusia tuh rakusnya masya Allah, gitu kan. Sampai kotoran ayam aja sekarang dibisnisin jadi apa, magot katanya, masya Allah, dibisnisin sekarang, masya Allah. Jatahnya ya tumbuh-tumbuhan, akhirnya tumbuh-tumbuhnya enggak subur kan, gitu kan, dibuat magot dan sebagainya. Ya udah, makan ya makan, berkah ya berkah, tapi jangan sampai rakus, begitu. Boleh, silakan jadi magot, jadi duit silakan, jadi kompos silakan, jadi tulang lunak dimakan silakan biar kuat tulangnya kan, boleh kan, boleh silakan. Tapi jangan lupa kalau ada kucing kasih kan, gitu, ada tulangnya, ada kepalanya, durinya kan, gitu, silakan makan. Nah
Sekarang kalau minum bagaimana? Fa'adabu an ya'khudhal kauzu biyamini. Hendaklah kalau pas mengambil cangkir dengan tangan kanannya sambil membaca bismillah, gitu kan? Begitu. Kemudian diuyup. Nah, jangan ditiup. Apa, Pak? Kalau panas nunggu dingin, jangan langsung diminum, itu melocot. Apa melocot bahasa Indonesianya? Jadi melopuh gitu. Jadi panas langsung. Akhirnya apa? Lidahnya kebas gitu kan. Bapak pernah nggak ngerasain gitu? Kan saya mau sering, kenapa? Saya nggak tahu dikasih minuman ini Pak Ustadz minum gitu hangat. Pas saya minum bukan hangat tapi nggak panas. Astagfirullahaladzim. Lah kebas banget ini. Langsung nggak bisa ngerasain manisnya dadar gulung kan gitu. Nah ini kalau makan minum tunggu dingin. Nah, supaya bisa dikunyah dengan sempurna. Kalau panas biasanya buru-buru diapain? Ditelen kan gitu. Makanya ini sunahnya yang dingin gitu. Tapi enaknya anget atau panas? Anget atau dingin? Anget. Tapi kalau es hangat ada nggak? Nggak ada, harus dingin dulu kalau minum es. Tapi memang es itu agaknya Bapak harus mengurangi es. Gitu. Mengurangi es. Cari yang hangat. Apalagi ibu-ibu itu sukanya yang cari kehangatan. Begitu yang hangat. Sehat badannya. Begitu ya. Jadi bismillah. Biar dikunyah, dimut ya, makanannya ditelan, minumannya juga ditelan. Jangan berdiri saat minum atau terlentang. Nah, berbaring jangan. Makan telentang boleh nggak? Nggak boleh makan telentang. Minum telentang? Nggak boleh. Kenapa? Kali itu kan begitu, tinggal nyoder itu nanti kalau di dalam ya begitu ya. Wa yanzuru fil kauzi qabla syarb. Kalau sebelum minum gelasnya dilihat dulu. Jangan sampai langsung diminum ternyata di dalamnya ada lalatnya, ada kolok jengking. Tahu kolok jengking? Apa itu bahasa Indonesianya kolok jengking? Apa? Rangir bahasa Sunda ya. Begitu. Jangan sampai ada di situ hewan-hewan yang menjadikan kita sakit. Ada tawon tuh pasti diminum langsung di apa namanya tuh? Kalau bahasa Jawanya dientup. Nah, bahasa Sundanya apa? Bahasa Indonesia apa? Disengat ya. Disengat begitu kan. Langsung jendol gede gitu kan. Begitu domble kan gitu ya. Ngerti enggak Bunda? Domble artinya apa? Begitu kan blewer gitu. Begitu. Bapak pernah belum dientup tawon? Oh saya sering rumah mbah saya itu saya hidup sama mbah dikelonin kalau pagi dan sore almarhumah ya begitu di atasnya ada apa sarang tawon. Lah kalau tidur itu terkadang telinga jendol terkadang domble tuh apa namanya bibirnya begitu Pak Didi. Apa domble ngerti nggak? Gede begitu, masya Allah. Sekolah malu akhirnya. Maka kalau pas minum diapain? Dilihat dulu cangkirnya. Wala yatanafil kaus, jangan bernapas menghirup di gelas atau di cangkir tempat minumnya. Begitu ya. Dan kemudian pas mau minum baca bismillah, kemudian selesai baca alhamdulillah. Setelah itu ya kan cangkirnya dibersihkan. Ya kan dibersihkan. Jangan dibiasakan cangkir tergeletak ditinggalkan ditinggalkan tanpa dicuci. Ya, gitu ya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita minum biasakan minum yang bersih. Kemudian kalau bisa ya sekali-kalilah kita minum susu. Ya ini di sini ada disebutkan, ya kan? Ya, minum susu labanan wa Abu Bakrin an syamali wa Arabiyun an yamini fana wala al Arabi wa qala al aiman fal aiman. Jadi Rasulullah SAW minum susu. Kalau kita jarang minum susu ya. Jarang ya. Itu orang Pakistan, merdekanya tahun 47, Indonesia 45 ya, merdeka ya. Tapi orang Pakistan itu Pak, Bu, pemerintahnya subsidi susu sama daging. Apa? Susu sama daging dimurahkan di sana. Makanya orang Pakistan itu pinter-pinter. Gitu. Kalau orang Indonesia juga pinter. Tapi minta ngapusi, ya ngapusi. Ustadznya diapusi, temennya dibully dan gitu. Bangsanya juga diapusi, begitu.
Ini terkadang coba kalau Indonesia itu orang pinternya pinter beneran, itu Indonesia itu udah maju udah lama, ya kan? Begitu. Nah ini penting, minum susu, makan daging, apa-apa kok gitu juga begitu. Jangan sampai handphonenya 10 juta, 15 juta, motornya 40 juta, nyicil PCX, berapa harganya PCX Pak Lanang? Anaknya dan istrinya stunting, kan repot. Begitu kan? Udah, kau usah mau beli motor yang mahal. Itu anak kasih gizi, malu dikasih Pak Prabowo, kan gitu ya. Gitu MB. Di kampungnya ada MBG enggak? Ada benar. Oh, itu. Lo enggak ada. Oke, itulah pantesan kita badannya kecil-kecil ya. Kan gitu ya. Itu Pak, orang Pakistan itu tinggi-tinggi, apalanya kuat-kuat. Guru saya itu orang Pakistan, apalanya kuat sekali. Gila kita, apa cepet tapi hilangnya juga cepet gitu masalahnya. Kenapa? Kurang gizi. Gitu ya. Betul nggak Bu Nina? Itu kita ini banyak makan nasi atau banyak makan lauk? Nasinya 2 piring, itu lauknya kerupuk kan gitu kan. Begitu. Lah pinter dari mana kita, ya kan? Begitu. Lah Ustaz kok pinter? Enggak pinter. Ini pas bisa aja kan gitu. Itu karena dulu pernah biasa kalau saya pulang sekolah cari udang, cari ikan ke kali. Begitu. Lah sekarang kalinya dipotasin kabeh, mati kabeh wae. Begitu lah entek. Begitu lah anak-anak kita yang mewarisi kali enggak ada apa? Ikan nggak ada, udang nggak ada, belut adanya ular, lalu gitu ribet kan? Begitu akhirnya anak-anak jarang ke kali, jarang makan yang bergizi. Beli udang di pasar mahal, beli ikan mahal, beli daging apalagi. Begitu. Makanya Pak kalau punya uang jangan belikan yang mewah-mewah. Anak-anak kita kasih gizi, cucu-cucu kita kasih makanan. Biarlah rumah dari gede, apa gede? Dari bab, yang penting anak kita seger gitu. Biarlah rumah kita kontrak, yang penting anak kita servis dengan baik. Mereka masa depan kita, mereka masa depan bangsa. Oh gitu. Kenapa? Karena rumah besar nggak dibawa mati. Kalau kita mati yang doain rumah atau anak? Tuh, begitu. Itu anak-anak kita yang doain kita. Udah. Begitu. Kalau saya mau rumah nggak usah besar-besar, yang penting tidur nyenyak, makan enak kan gitu ya. Begitu. Mati masuk surga. Begitu. Bapak belum pernah lihat rumah saya kan? Begitu belum. Rumah saya itu banyak kecoaknya, banyak tikusnya. Biasa aja dah. Begitu. Yang penting tidur nyenyak. Nyamuk juga nggak masuk. Udah biasa gitu aja. Pakai kerodong apa namanya itu makan di meja kan gitu kan. Tutupi anak saya begitu. Udah. Ini biarin yang penting bisa napas kan gitu. Begitu. Yang penting nyamuk nggak masuk kan begitu. Ya, ini penting ya. Jadi makan, minum ya, jangan sampai sambil berdiri pakai tangan kanan, jangan niup dan diakhiri dengan apa? Diawali dengan bis, terus diakhiri dengan. Nah, sekarang setelah makan apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah makan nih. Wa huwa an yumsika atau ayyamsika qabla syab. Nah, jadi kalau kita makan Bapak, Ibu-ibu, kalau bisa diusahakan berhenti sebelum kenyang. Summa yaghsilu yadayhi wa yatakhallalu wa yarmi al-makhraj bil khalali wa ayyashkurallah. Ya, setelah itu, setelah berhenti sebelum kenyang, berhenti. Jadi jangan sampai kalau bisa jangan sampai nambah-nambah banyak. Gitu ya, mau itu nambah banyak. Jadi kalau bisa makanan kita secukupnya, jangan terlalu banyak. Begitu. Cuci tangan, kemudian di sela-sela, ya kan, di sela-sela, begitu. Terus kemudian dilapnya, kemudian alhamdulillah, syukur nikmat, begitu dengan hatinya. Ingat. Gitu kan kita bisa makan, bisa minum. Teman kita nggak bisa makan, nggak bisa minum di Palestina, ya kan? Ada teman-teman kita tetangga. Kalau kita ada kelebihan bagi tetangga-tetangga kita dan biasakan silaturahmi. Jangan sampai seperti tadi malam saya pas di mana tadi malam makan di warung ada televisi menyiarkan berita, ya kan? Kemudian beritanya apa di daerah Yogyakarta seorang ya kan sendirian sebatang kara mati nggak ada yang tahu tetangga-tetangganya. Gitu. Bapak kalau ada tetangga kok sendirian
ditengok sekali. Assalamualaikum, bawain pisang goreng 2 biji 3 biji gitu Pak caranya. Supaya sambil mengabsen dia ada enggak gitu. Jadi jangan menyendiri hidup. Ya kan apalagi Bapak di sini tinggal bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Nah, enak bareng-bareng begitu kan. Jadi jangan sampai tetangga kita nggak tahu kalau kita ini ya kan sendirian. Kalau kita juga begitu, ketika kita bersama-sama jangan sampai ada tetangga kita sendirian kita nggak tahu siapa namanya, anak-anaknya di mana, punya nomor teleponnya, tetangganya kan tanya Pak nomor teleponnya. Kita ada Pak perumahan mewah Pak, perumahan mewah, tetangganya mati nggak ada yang tahu. Sampai 3 hari baru tercium bau busuknya. Ada rumah mewah, rumah mahal, mewah maksudnya nggak mewah, mepet sawah. Gitu kan, mepet, belakangnya sawah waktu itu ya, mungkin itu belum jadi perumahan, masya Allah mepet sawah. Begitu ya Allah, nggak ada yang tahu. Dan satu perumahan itu 3 orang dalam setahun mati tidak ada yang tahu. Pak RT-nya nggak tahu, Pak RW-nya nggak tahu. Coba bayangin. Naudzubillah. Padahal sudah saya nasihatin, padahal saya jarang di rumah saya kan. Mungkin saya jarang di rumah maka nggak ketahuan oleh saya. Begitu itu Pak, saya tanya Bapak itu kok jarang kelihatan kemana? Nggak tahu Ustaz. Sebenarnya nggak tahu Ustaz. Bener 2 hari berikutnya ternyata sudah membusuk. Nah, begitu ya. Maka Allah sambangi tetangganya ya. Kemudian fayarat ta'ama nikmatan minhu. Jadi ketika kita bersyukur bahwa makanan itu nikmat dari Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Kata Allah, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan pada kalian dan bersyukurlah, berterima kasih pada Allah. Washkuru lillah. Fa in akala ta'amal ghair falyad'u lahu. Kalau kita diajak makan bersama teman kita atau undangan, ya kan? Kita datengin, kita respon. Nah, pas diajak makan oleh kawan-kawan kita, barakallah, selesai makan sesuai dengan tadi adab yang sudah kita lakukan, bersyukur kepada Allah, ucapkan terima kasih kepada yang mengajak makan dan doakan. Terima kasih telah mengajak makan saya gitu. Jangan malah marah-marahin. Ngajak makan enak baru sekarang. Dan dulu kemana aja loh. Oh, udah dikasih makan malah marah. Jangan. Masih mending diajak. Gitu. Padahal pernah diajak kawan-kawan makan nggak? Belum pernah toh, jujur. Nggak boleh bohong Pak. Mungkin Pak Wawan pernah ngajak makan beli belum? Di warung. Yang bayar? Nah itu penting, traktir lah gitu kan. Begitu. Kalau mau temennya sendiri yang dekat aja jarang traktir, apalagi yang jauh maksud saya ya. Bukan gitu ya. Itu penting Pak, sekali-kali. Nggak usah mahal-mahal, yang penting rata gitu. Makan warteg, barsun. Apa barsun? Warung Sunda. Jangan mau rumah makan sederhana tapi di yang mahal, jangan usah. Yang murah tapi merata. Murah meriah. Yang penting semuanya guyup gitu kan. Tapi kalau sesekali boleh makan yang enak ya boleh ya. Tapi kalau yang mahal nggak usah. Kalau gratis boleh ya kan. Begitu ya. Tapi saya nunggu tadi ayamnya dibakar di situ. Tapi belum muter-muter kan gitu ya. Begitu kita doakan cepat muternya ya. Begitu. Alhamdulillah. Itu Bapak bersyukur sama Pak Ferry. Masya Allah. Begitu kan. Ini penting Allah. Syukur nikmat kemudian ngajak makan orang. Itu biasakan. Orang yang ngajak makan biasanya rezekinya berlimpah, diganti oleh Allah. Karena apa? Doanya orang yang diajak itu. Apa doanya? Allahumma aksir khairahu. Doakan. Pakai bahasa kita aja. Ya Allah, perbanyak kebaikannya. Wa barik lahu fima razaqtahu. Ya Allah, berkailah apa yang kau rezekikan pada dia dari rezekinya. Wa ja'alna wa iyyahu minasyakirin. Jadikan dia dan kami yang memakan makanan dia ya Allah bagian orang-orang yang pandai bersyukur. Begitu. Jadi ini Pak Allah. Jadi doain orang yang ngajak makan kita. Makanya semakin hari semakin banyak rezekinya. Gitu. Kenapa? Karena doa dari orang yang diajak makan, yang diajak minum. Begitu. Tentu makanannya yang baik-baik kan gitu ya. Makan yang baik kan gitu kan. Kalau rokok baik atau enggak? Loh baik gimana rokok baik? Gimana? Mau nggak ada tulisannya merokok membunuhmu. Bapak sadar nggak ketika ngerokok itu? Halo Pak Wawan, teman-teman masih ada yang ngerokok nggak? Masih ada. Bismillah.
ganti satu bungkus nasi nasi rames gitu. Udah pas aku ingin merokok aja nih, langsung cari penjual gorengan. Satu batang berapa rokok? Satu batang berapa? Satu kotak, satu bungkus 20.000. Nah, kan gitu kan, Ustadz kalau nasi satu bungkus sekali makan habis, kalau rokok kan sampai sore Ustadz, kan gitu ya? Begitu. Iya, memang sampai sore, tapi matinya alon-alon sampai kita matinya cepat. Loh itu Ustadz makan juga mati, kan gitu ya? Begitu. Minimal kalau kita makan itu ada tuntunannya. Tapi kalau rokok, hadisnya di mana? Sunnah memberikan rokok sepuntung kepada temannya. Hadisnya di mana? Ayo, di mana? Belum ada, zaman Nabi nggak ada pabrik rokok, ya kan? Begitu nggak ada. Ini penting, rokok gitu ya. Nah, makanya ini saya nasihatin untuk kita bersama. Jadi doakan orang yang ngajak makan kita, atau ngajak kepada kita buka puasa. Wa in aftara inda qaumi, kalau kita berbuka bersama kawan-kawan kita, kan? Aftir indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Doakan orang yang ngajak kita berbuka puasa. Itu kan seperti Senin ini, ada yang puasa Senin Kamis, silakan. Kamu puasa Senin Kamis ya? Oh iya. Kamu puasa enggak? Enggak. Ya udah gini aja, biar saya dapat pahala. Nanti pas kamu berbuka puasa, calling saya. Kali gitu, calling saya. Tulis nama, tulis alamat lengkap. Kenapa emangnya? Laporin Pak Polisi? Enggak, nanti ada GoFood yang nganterin. Nah gitu, boleh Bapak gitu, ya, begitu. Jadi pas buka puasa, Bapak ngajak bisa bareng. Tapi kalau jauh rumahnya, jauh rumah makannya, warungnya jauh, kirim. Pakai apa? Nah, GoFood atau GrabFood atau apa lagi? Soput ya. Apa tuh? Shopee-food. Nah kan gitu kan, seruput gitu kan. Begitu. Jadi boleh anterin, ya. Coba saya tanya, berapa di antara kita nih pernah ngirim makanan ke rumah Pak Peri? Ya, begitu. Ke rumah Bu Ibu? Ya, begitu. Ini kesempatan, ya kan? Kesempatan berbuat baik. Jadi Pak Peri itu kalau dibawain makanan, misalnya bapak-bapak pulang dari Cianjur bawa talos sudah begitu kasih kelapa, masya Allah, itu nikmatnya luar biasa. Coba pernah ditawarin belum Pak Peri? Suwek, tahu suwek gak? Apa Mas Damun? Suwek, tahu Mas Damun? Porang gitu. Pernah makan porang? Belum pernah. Waduh, itu rotinya orang Jawa Timuran itu mah. Begitu. Jadi barakallah, ini penting ya. Bapak nggak makan suwek tapi makan beras dari suwek. Nah, beras apa namanya? Beras porang. Itu lebih nikmat lagi Pak. Gitu. Bagi orang yang sakit dia bebas. Begitu. Orang yang sakit tensinya tinggi, kasih begitu Pak. Jenguk enggak, tapi ngirim apa? Makanan porang. Begitu Pak. Dia diamputasi Ustadz kakinya, kenapa? Diabetes, kirim makanan yang sehat. Apa Ustadz? Nasi. Iya, tapi nasinya jangan nasi biasa. Nanti nggak kering-kering itu lukanya. Kirim beras porang. Nah, kirim beras merah. Kirim beras brown. Apa brown? Coklat. Nah, kirim beras hitam, black rice. Apa black rice? Beras hitam. Itu penting Bapak. Jadi Bapak ini cinta kita pada saudara, ngajak makan mereka. Kalau nggak ngajak, kirim makanan. Nah, begitu ya. Wa akala ta'amal ibrar. Ya. Jadi doanya, ya Allah, ya kan? Ini teman saya, ya, diberitahu di depan orangnya, Bang, ini yang buka puasa ini orang-orang puasa. Orang yang puasa, makan makananmu. Ya kan? Yang makan ini orang baik-baik. Semoga malaikat memberikan doa kepadamu. Nah, begitu. Setelah makan, selain doa kepada orang yang ngasih makan kita, yang ngajak makan kita, yang membiayai mentraktir kita banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, saya udah makan tadi. Wal khusus sedih alama akalami. Tadi yang saya makan, saya minum barang-barangnya subhat.
kurang begitu baik gitu. Contohnya apa? Pas mau ngerokok dibuang puntungnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, aku merokok membunuh saya sendiri ya Allah. Nah gitu kan. Apa namanya? Istighfar. Kenapa? Itu syubhat. Syubhatnya minimal dalam Quran nggak ada, kemudian dalam hadis nggak ada, plus ditulis di situ makanan yang merusak tubuh kita sendiri. Oh gitu. Nah ini harus contohnya bapak-bapak makan, ya kan? Membuat kita makanan kita menjadi tubuh kita sakit, ya jangan dimakan. Tapi karena mulut kita seneng, hobi makan, misalnya bapak-bapak makan, ya kan, kacang, itu menyebabkan makan apa penyakit apa? Kacang, asam urat, apalagi. Nah minimal apa? Asam urat. Ya Allah, mulut saya ingin makan kacang. Ya Allah, tapi kaki saya kok bengkak. Semakin banyak makan kacang, semakin bengkak. Begitu. Istighfar. Ya besok azam tekad nggak makan kacang lagi. Yang lain juga begitu, ya kan? Yang makan misalnya, yang tensi naik itu biasanya makan apa? Hah? Asin-asinan, kangkung buat gitu. Lain kali kan kangkung. Oh ya, kangkung bukan darah rendah, keliengan gitu. Oh itu ya, ya asin-asinan misalnya, ya ikan asin, ya kan? Kue juga asin. Nah ini tensi naik, kurangi sambil boleh nggak makan onde-onde? Boleh, ya 1 biji dimakan. Tapi jangan 1 nampan dimakan sendirian, jangan. Itu tensi jadi nah, karena semalam saya jenguk orang, ini nut Ustaz, tersumbat pembuluhnya, begitu. Kenapa? Nggak tahu, padahal darah normal, gitu kan? Tensi normal, tensi naik 146/92 ya Ustaz, begitu. Tadi malam, begitu. Coba saya tanya, kemarin pas waktu rapat makan sate atau enggak? Iya makan. Oh, sama kawan-kawan enggak? Iya, itu salahnya. Gitu. Makan sate sama kawan-kawan nggak ngajak saya kan gitu kan, begitu bener kok, begitu 2 kali makan. Ustaz saya tungguin Ustaz, tapi Ustaz pulang langsung ya. Lah iya loh, nggak di miss call kan gitu ya, makanya akhirnya sakit. Udah sembuh nanti ya, besok sembuh, pulang hari ini insya Allah akan pulang. Saya doain Pak pulang hari ini. Nah itu penting Pak. Jadi kalau makan enak bukan berarti haram, tapi jaga. Apalagi usia bapak-bapak di atas 40, 50 apalagi. Pak Didi berapa? 67. Masih makan ikan asin? Makan. Kenapa kok bisa masih makan ikan asin? Karena makanan yang asin-asin itu tidak masalah ketika tubuhnya banyak gerak. Ini Pak Didi ini cocok jadi contoh. Semakin tua semakin jadi. Tua-tua apa? Keladi. Gitu. Tua-tua suka makan mangga, semakin tua banyak gaya kan gitu ya. Gitu. Maka usia 70, 87 masih segar dan bugar begitu. Itu tua tapi seakan-akan muda. Nah, kalau Pak Ali gimana? Muda seakan-akan aduh arahnya Pak, bukan saya ya. Ini muda semakin tambah muda. Gitu Pak, aku mau ya. Ini senang banget Pak Ali, kawan-kawan bully Pak Ali. Begitu. Saya nggak tahu kalau saya pulang dibully nggak. Kalau saya pulang dibully nggak oleh teman-teman? Nggak. Kalau ada yang bully lapor ke kita ya. Oh kan gitu ya. Begitu ya. Berikutnya sedikit lagi. Ya sedih kalau makan yang subhat, maksudnya nggak jelas kehalalannya. Wayustahabu akibat ta'am, setelah makan baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Nah, doa setelah makan. Ulang lagi. 1 2 3. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Ada yang lain lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Kan gitu. Wa kafana wa awana. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah kau memberi makan pada kami dan memberi minum pada kami dan mencukupkan rezeki kami dan juga melindungi kami. Awana. Jadi makanan membuat kita dilindungi oleh Allah. Sehingga apa? Makanan jadi obat.
Paham? Makanan jadi obat. Ya, obat jangan jadi makanan. Makanan obatnya buahnya sebelum makan buahnya sekali rok begitu satu satu genggam obat rok begitu. Itu namanya obat jadi makanan. Kalau bisa kita ini makan dan minum jadi obat. Gitu. Ya, paham? Gitu. Itu saja. Mudah-mudahan Allah jaga tubuh kita dan saya mohon doa. Saya habis ini saya mau berangkat ke Malang, anak saya lagi sakit tipes ya kan yang kuliah di Malang. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Disuruh oleh dokter oleh rumah sakit untuk istirahat ya. Doakan juga saya sampai sana dengan lancar. Amin ya rabbal. Mohon maaf kalau ada salahnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siap. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat nih. Alhamdulillah tadi agak bau-bau dikit ya. Oh, udah jadi. Udah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena tadi saya dengar ada cerita di mana di Australia kambing guling. Iya, sekarang Ya, insyaallah kita ayam guling. Alhamdulillah, kita doakan. pagi tidak baik kalau makan kenyang-kenyang, jadi kita berhenti makan sebelum kenyang ya, satu anak potong juga. Bukan seekor ya. Bukan seekor. Saya bisa merasakan bagaimana ayam itu dimasak tanpa digoreng ya, tanpa minyak, jadi ayam fresh segar dipanggang. Itu aja, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Dan laris. Amin, amin, amin. Jangan lupa doa dulu, tadi Ustaznya tutup doa dulu. Doa dulu boleh. Ya. Mungkin tambahan, saya juga sudah lama nggak berbicara, 5 menit dan Ya, boleh lama juga boleh. Gimana evaluasi? Apakah mana dulu ini kemasjidan? Apakah sholat subuh masih stabil ke masjid? Alhamdulillah ya, luar biasa juga. Kalau kemarin sendiri ke masjid, sekarang diajak temennya yang belum ke masjid, yang ingatnya ke masjid kan? Balik ke masjid gak? Hah? Oh, musola, gak pernah ke masjid, dia ke musola. Nanti ngeliat tetangganya, temennya belum diajak ya. Jadi saling memberi semangat, saling mengajarkan teman-temannya. Kalau pekerjaan gimana pekerjaan? Masih semangat ya? Ya kalau saat ini belum ada lemburan, ya kita tetap semangat bekerja sebaik-baiknya, tawakal ya, berdoa semoga ordernya banyak yang masuk kembali. Amin. Sudah. Ya, makin bertambah usia, makin bertambah berkurang umur kita, harusnya kita menjadi lebih baik. Insyaallah ya. Insyaallah. Mungkin cukup Ustaz. Ya. Jadi ditutup doa. Ya. Sambil doa makan ya. Ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita selalu menjadi lahan untuk mendapatkan dari Allah kasih sayangnya, sehingga kita saling menyayangi, saling mencintai, dan keberkahan dalam usaha, dalam kegiatan, aktivitas, serta usaha-usaha kita yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Makanan kita diberkahi, minuman kita diberkahi, dan kerjaan kita diberkahi, rumah tangga kita dan lingkungan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma alhamdulillah fi ni'mahu wa yukafi masiyah. Allahumma hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في علمنا اللهم بارك لنا في أجسادنا في عائلتنا وبيوتنا وشركتنا اللهم بارك لنا في كل أحوالنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا 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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Ya, beliau. Wah, ini harus makan dulu berarti. Siapa di sini? Bisa repot.